selamat datang di video pembelajaran kita mengenai bumi dan satelitnya. Pada topik ini, kita akan membahas mengenai pergerakan bumi dalam sistem tata surya yang akan disampaikan oleh Bu Nabila. Materi kedua yakni mengenai bulan sebagai satelit yang akan disampaikan oleh Bu Mahesi. Materi ketiga yakni tentang satelit bumi selain bulan yang akan disampaikan oleh Bu Winda. Selain itu, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi nyata dari topik pembahasan kali ini yang akan disampaikan oleh Bu Rista. Kami juga akan menyimpulkan topik hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Safrina. Video ini ditujukan untuk kalian peserta didik di fase D, yakni siswa SMP yang ingin memahami lebih dalam tentang planet kita, bumi, dan satelit alaminya, yakni bulan. Nah, jika kalian menyukai ruang angkasa dan ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana bumi dan bulan bekerja, kalian berada di tempat yang tepat. Oke, halo. Hari ini kita akan mulai dari belajar tentang pergerakan bumi dalam sistem tata surya. Nah, yang pertama yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari atau 23 jam 56 menit. Perhitungan ini dimulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari akan terbit kembali. Rotasi ini tidak terjadi dalam keadaan tegak, namun dengan kemiringan 23,5 derajat. Apa sih akibat dari rotasi bumi? Jadi, rotasi bumi ini dia menyebabkan terjadinya siang dan malam. Hal ini menyebabkan bumi terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang mengarah ke matahari akan mengalami siang hari, sedangkan bagian lainnya yang tidak mengarah ke arah matahari akan mengalami malam hari. Yang kedua, yaitu perbedaan zona waktu. Rotasi ini menyebabkan bumi menjadi 24 zona waktu yang berbeda dan berpusat di kota Greenwich, Inggris. Yang ketiga, yaitu membelokkan arah angin dan arus laut. Nah, arus laut akan bergerak sesuai dengan pembelokan angin. Arus laut di belahan bumi bagian barat bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bumi bagian utara, arus laut bergerak sesuai arah jarum jam. Yang berikutnya yaitu revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Jadi, revolusi bumi itu adalah peredaran bumi dan yang mengelilingi matahari dengan kecepatan bumi 30 km per detik. Bumi mampu berevolusi dalam waktu 365 seperempat hari atau dalam kalender Masehi disebut sebagai 1 tahun. Nah, akibat dari revolusi bumi ini yang pertama yaitu menyebabkan perubahan musim. Pergerakan bumi ini menentukan musim yang akan terjadi di bumi. Bagian bumi yang mengarah pada matahari akan terjadi musim panas. Kedua, yaitu perbedaan durasi siang dan malam. Nah, perbedaan waktu siang dan malam ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu 21 Maret hingga 23 Desember, 23 September hingga 21 Maret, lalu 21 Maret hingga 23 September. Yang terakhir yaitu sebagai acuan kalender Masehi. Nah, revolusi bumi ini mengalami waktu selama 365 seperempat hari yang dijadikan acuan untuk kalender Masehi. Namun, di kalender Masehi pada umumnya kita hanya mencantumkan 365 hari saja. Tetapi setiap 4 tahun sekali akan terjadi tahun kabisat yang dimana setiap tahunnya itu terdapat 366 hari. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang pergerakan bumi dalam sistem tata surya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Bu Eci yang akan menjelaskan mengenai bulan sebagai satelit bumi. Keindahan bulan di malam hari membuat kita penasaran, bagaimana sih rupa bulan dari dekat dan apa sih sebenarnya fungsi bulan selain untuk menerangi hari-hari kalian yang gelap? Baik,
Bulan merupakan satelit bumi dan benda luar angkasa yang paling dekat dengan bumi. Seperti gambar di samping, bulan terlihat sangat terang dan juga indah ketika malam hari. Namun, bulan ini tidak dapat mengeluarkan cahaya sendiri seperti bintang dan matahari loh. Karena bulan hanya mendapatkan pantulan sinar dari matahari. FYI, berikut adalah fakta-fakta menarik terkait bulan sebagai satelit bumi dan juga pengaruh dari pergerakan bulan terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Bentuk bulan yaitu berbentuk bulat seperti gambar di samping dengan diameter 3.476 km atau seperempat dari ukuran diameter bumi. Yang kedua, bulan ini tidak memiliki atmosfer seperti bumi, karena kekuatan gaya tarik bulan hanya 1/4 gaya tarik bumi, sehingga bulan tidak mampu menahan molekul udara yang tetap di sekelilingnya. Yang ketiga, perputaran bulan. Nah, di sini perputaran bulan ada 3, yaitu berputar pada subuhnya atau disebut dengan rotasi, berputar mengitari bumi atau disebut dengan revolusi, dan yang ketiga adalah bulan bersama dengan bumi berputar mengelilingi matahari. Fase bulan yaitu bulan mengalami perubahan bentuk jika dilihat dari bumi. Fase bulan meliputi fase bulan baru, kuartir pertama, fase purnama, kuartir ketiga, dan kuartir keempat. Pergerakan bulan ini akan menghasilkan pengaruh pada fenomena di bumi. Contohnya yaitu menimbulkan pasang surut air laut. Permukaan air laut akan mengalami pasang maksimum dan pasang minimum, kemudian terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan sendiri yaitu ketika bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus dan menghasilkan bayangan dengan 2 bagian, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan sebagian atau penumbra. Demikian penjelasan fakta-fakta bulan sebagai satelit alami yang setia mengelilingi bumi. Baik, di video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu satelit. Nah, jadi satelit itu adalah setiap benda yang berputar mengelilingi benda langit lainnya yang ukurannya lebih besar. Nah, selain satelit alami, kita juga ada yang namanya satelit buatan. Jadi, satelit buatan ini, seperti namanya, satelit ini tidak terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia. Dan satelit ini digunakan untuk keperluan manusia, seperti melakukan penelitian benda-benda langit. Nah, ini adalah salah satu jenis satelit buatan, yaitu satelit cuaca. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Selanjutnya, ini ada namanya satelit pengamat mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan bagian bumi, seperti hutan, air, dan selanjutnya, satelit buatan itu ada namanya satelit telekomunikasi. Jadi, satelit telekomunikasi ini membuat percakapan antara manusia yang terpisah dari jarak menjadi mudah dan memungkinkan seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu menggunakan Android sebagai alat komunikasi jarak jauh. Baik, selanjutnya adalah contoh atau aplikasi nyata dari konsep. Nah, yang pertama itu ada sistem navigasi global atau GPS. GPS sendiri menggunakan jaringan satelit yang mengorbit bumi untuk menyediakan data lokasi dan juga waktu di seluruh dunia. Nah, contoh aplikasinya seperti aplikasi peta, Google Maps, atau Waze yang membantu pengguna menemukan rute tercepat untuk menghindari kemacetan. Baik, contoh kedua yaitu pengamatan cuaca dan iklim. Nah, mengorbit bumi untuk memantau kondisi atmosfer dan lautan. Nah, hal ini akan membantu dalam perkiraan cuaca, pemantauan perubahan iklim, dan peringatan dini bencana alam seperti badai topan.
Baik, contoh terakhir yaitu telekomunikasi satelit. Satelit komunikasi mengorbit bumi untuk mentransmisikan sinyal televisi, kemudian radio, telepon, dan juga internet. Nah, contohnya adalah layanan TV satelit seperti DirecTV atau internet satelit seperti Starlink dan sebagainya. Setelah sekian purnama, akhirnya tibalah kita pada bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu kesimpulan. Yeay! Sekarang waktunya Bu Saf untuk memandu kalian dalam mengambil poin-poin penting dari materi bumi dan tata surya ini ya. Poin penting yang pertama yaitu bahwasanya sistem tata surya tidak hanya terdiri atas planet, melainkan juga seluruh benda-benda langit lainnya seperti asteroid, satelit, meteor, bahkan komet. Selanjutnya poin penting yang kedua, ada 8 planet dalam sistem tata surya yang dapat dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar, di mana lintasan asteroidlah yang menjadi pemisah keduanya. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Sedangkan planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Poin penting yang ketiga, pergerakan bumi dalam sistem tata surya dibagi menjadi dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi terjadi saat bumi berputar pada sumbu porosnya. Pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, termasuk terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Adapun revolusi bumi terjadi saat bumi yang berada pada orbitnya bergerak mengelilingi matahari. Pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian tahun, termasuk juga pergantian musim. Poin penting yang keempat, bumi memiliki satelit alami yaitu bulan, dan ada juga satelit buatan. Adapun pengaruh dari gerak bulan atau fase bulan bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai penentu dalam perhitungan kalender Hijriyah. Kemudian untuk menentukan hari Paskah maupun ritual tilem, selain itu juga dapat mempengaruhi pasang surut air laut. Dan poin penting yang terakhir, peran matahari bagi kehidupan manusia, yaitu untuk memberikan kehangatan di bumi, membantu terjadinya proses fotosintesis, menjaga kestabilan posisi bumi, serta membantu proses pembentukan hujan dan bahan bakar fosil. Sekian pembahasan materi yang dapat disajikan pada video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam mengenal lebih dekat sosok bumi beserta tata surya ini ya. Salam semangat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.